Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Malang Ardiansyah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 23 dengan nomor NIM 2310204031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lafaz mujmal dan lafaz mubayyan sebagai bentuk tugas ujian tengah semester 4. Definisi lafaz mujmal. Lafaz mujmal adalah salah satu jenis lafaz dalam usul fiqh dan ilmu tafsir yang maknanya belum jelas secara langsung atau mengandung banyak kemungkinan makna, sehingga membutuhkan penjelasan atau bayan dari dalil lain agar maknanya bisa dipahami secara tepat dan hukum yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara benar. Dengan kata lain, lafaz mujmal tidak bisa langsung dijadikan dasar hukum sebelum ada penjelasan yang menjabarkan makna sesungguhnya dari lafaz tersebut. Yang berikutnya ada dalil contoh lafaz mujmal dalam Al-Quran. Salah satu contoh klasik lafaz mujmal yang disebut para ulama adalah dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa tuhaqquhu yaumaha hasodih, yang artinya, dan berikanlah haknya tanaman pada hari panen. Berikut penjelasan. Kata haqqahu atau haknya di sini adalah lafaz mujmal karena tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hak tersebut. Apakah itu zakat, berupa jumlah yang harus diberikan, kepada siapa diberikan, dalam bentuk apa harus diserahkan. Makna ini belum bisa dipahami dengan pasti hanya dari ayat tersebut, sehingga diperlukan penjelasan bayan dari sumber lain untuk menjelaskan maksud yang dimaksudkan dalam lafaz mujmal ini. Yang berikutnya ada hukum lafaz mujmal. Berikut ini beberapa poin penting terkait hukum lafaz mujmal. Yang pertama ada tidak berlaku hukum sebelum ada bayan. Penjelasannya yaitu berdasarkan kaidah usul, al-mujmal la yumalu bihi ma lam yubayyan. Lafaz mujmal tidak bisa diamalkan sebelum dijelaskan. Yang artinya, selama belum diketahui makna pasti dari lafaz tersebut, maka tidak boleh menetapkan hukum atau mengamalkannya karena bisa menimbulkan kesalahan. Contohnya, perintah sholat dalam Al-Quran disebut secara mujmal, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dalamnya ada surat yang berartikan, dirikanlah sholat. Sebelum datang penjelasan dari Nabi Muhammad SAW mengenai tata cara sholat, jumlah rakaat, bacaan, dan waktu-waktunya, maka perintah tersebut belum bisa diamalkan secara tepat. Yang kedua ada, setelah ada bayan, barulah lafaz mujmal bisa diamalkan. Setelah lafaz mujmal dijelaskan oleh ayat lain dalam Al-Quran, atau bayan Al-Quran di Al-Quran, hadis Nabi SAW atau ijma atau kias, maka lafaz tersebut bisa dianggap sebagai lafaz mufkom atau jelas dan hukum syariat dapat dijalankan berdasarkan. Contohnya, ayat tentang pencuri. Ya, berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 38 yang memiliki arti, potonglah tangan keduanya. Di sini mujmal karena tidak dijelaskan batas potongannya. Lalu hadis Nabi SAW menjelaskan, dipotong dari pergelangan tangan. Maka hukum potong tangan baru berlaku dan bisa diamalkan setelah ada bayan tersebut. Yang ketiga, jika bayannya tertunda, maka amal juga tertunda atau tawakuf. Jika penjelasan dari lafaz mujmal belum atau tidak sampai kepada kita, maka kita tidak boleh berijtihad sendiri tanpa landasan. Harus menunggu penjelasan yang sah dari dalil syar'i. Kaidah ini menunjukkan kehati-hatian dalam memahami nas syar'i, terutama ketika lafaznya tidak tegas atau terbuka untuk banyak penafsiran. Kesimpulan di sini ada beberapa aspek seperti boleh diamalkan sebelum adanya bayan, itu kan berarti nggak boleh ya. Terus setelah ada bayan, baru boleh diamalkan. Kalau nggak ada bayan, tawakuf atau menahan diri, nggak boleh ijtihad sembarangan. Kalau fungsi lafaz mujmal ini mengajak umat mencari ilmu dan penjelasan yang sahih. Berikutnya ada penjelasan bayan dari hadis Nabi.
Para ulama mendapatkan penjelasan bayan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian yang disiram dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya dikenakan zakat 10% dari hasil panen. Sedangkan hasil pertanian yang diairi dengan biaya atau pengairan buatan dikenakan zakat 5%. Berdasarkan hadis, apa yang disiram oleh langit atau mata air atau tumbuh secara alami, zakatnya 1/10 atau 10%. Dan apa yang diairi dengan tenaga atau biaya, zakatnya setengah dari 1/10, yaitu 5%. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Jadi, lafaz haknya dalam ayat tersebut dipahami sebagai zakat hasil pertanian dan dijelaskan dengan bayan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, mengapa lafaz mujmal digunakan dalam Al-Quran? Lafaz mujmal dalam Al-Quran atau hadis bukanlah kekurangan, melainkan memiliki banyak hikmah dan fungsinya. Yang pertama, mengundang perhatian dan pengkajian lebih dalam dari para ahli ilmu. Yang kedua, menjadi pintu masuk untuk merujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjaga fleksibilitas dan keluasan hukum syariat agar bisa diterapkan di berbagai kondisi dan zaman. Yang keempat, menguji kepatuhan umat untuk tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran dan menunjukkan pentingnya merujuk kepada dalil-dalil lain. Yang berikutnya terdapat ciri-ciri lafaz mujmal. Apa sih ciri-ciri lafaz mujmal ini? Yang pertama, tidak jelas maknanya jika hanya berdiri sendiri. Yang kedua, menimbulkan kebingungan karena bisa dimaknai dengan beberapa kemungkinan. Yang ketiga, membutuhkan penjelasan tambahan dari dalil lain, Al-Quran, hadis, ijma, atau kias. Yang keempat, tidak bisa dijadikan dasar hukum langsung sebelum dijelaskan maknanya. Yang terakhir dari pembahasan mujmal, yaitu adalah implikasi dalam usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, mengenai lafaz mujmal sangat penting agar pertama, tidak terjadi kekeliruan dalam memahami ayat atau hadis. Yang kedua, hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan maksud syariat. Yang ketiga, bisa membedakan antara hukum yang udah jelas atau muhkam dan yang perlu penjelasan atau mujmal. Yang berikutnya kita lanjutkan pada lafaz mubayyan. Definisi lafaz mubayyan. Lafaz mubayyan adalah lafaz yang maknanya telah jelas, tidak mengandung ambiguitas atau keraguan, dan tidak memerlukan penjelasan tambahan dari dalil lain. Maknanya langsung bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya, tanpa harus merujuk ke sumber lain untuk menjelaskan maksud lafaz tersebut. Definisi istilah usul dalam usul fikihnya. Lafaz yang menunjukkan makna tertentu secara jelas dan tegas, sehingga tidak memerlukan penjelasan atau bayan tambahan untuk memahami hukum yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya, hukum lafaz mubayyan. Ketentuan hukum yang dikandungnya bisa dilaksanakan tanpa ditunda, karena tidak ada ambiguitas dalam pemahamannya. Yang pertama ada hukum pokok, boleh diamalkan langsung. Dalam kaidah usul fiqh, al-mubayyan yu'malu bihi fauran. Lafaz yang telah dijelaskan atau mubayyan boleh diamalkan secara langsung. Artinya, jika suatu lafaz sudah jelas maknanya, maka tidak perlu menunggu penjelasan lain, tidak perlu ada interpretasi tambahan, tidak perlu ijtihad lebih lanjut untuk memahami maknanya. Dan langsung bisa dijadikan dasar dalam beramal atau mengambil hukum. Yang kedua, jika ada perintah amr dalam lafaz mubayyan, itu tuh berupa perintah yang jelas, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya sunnah, mubah, atau lainnya. Contohnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, berpuasalah selama 3 hari. Lafaz ini jelas mubayyan dan menunjukkan perintah, maka wajib diamalkan bagi siapa yang terkena ketentuan ayat itu. Misal, yang tidak mampu menyembelih hewan dan saat haji. Kadangkala, meskipun lafaz sudah jelas secara zohir, tetap bisa dijelaskan lebih lanjut oleh dalil lain. Penjelasan tersebut bukan karena lafaznya mujmal, tapi untuk melengkapi rincian, seperti syarat-syarat, tata cara, batasan pelaksanaan. Namun, hukum asal lafaz tersebut tetap berlaku, dan penjelasan hanya mempertegas, bukan karena lafaznya.
Berikutnya ada karakteristik lafaz mubayyan. Yang pertama, maknanya tidak samar, langsung dapat dipahami dari lafaz itu sendiri. Yang kedua, tidak menimbulkan multitafsir atau tidak ada kemungkinan ganda dalam penafsiran. Yang ketiga, tidak membutuhkan bayan atau penjelasan. Lafaz ini itu sudah cukup sebagai dasar hukum. Yang keempat, bisa langsung diamalkan karena hukum yang terkandung di dalamnya itu sudah jelas. Selanjutnya, contoh lafaz mubayyan dalam Al-Quran. Contoh yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196 dengan arti, berpuasalah selama 3 hari. Lafaz ini termasuk mubayyan karena sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah puasa. Jumlah harinya pun sudah disebutkan secara eksplisit, yaitu 3 hari. Lalu tidak ada keraguan mengenai apa yang harus dilakukan atau berapa lama. Maka, ayat ini langsung bisa diamalkan tanpa perlu penjelasan dari dalil lain. Dalam konteks ini, kata berkurban, wanhar, menunjukkan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Lafaz ini mubayyan. Yang kedua ada contoh perbandingan mujmal dan mubayyan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dirikanlah sholat. Awalnya mujmal, karena lafaz sholat dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Jumlah rakaatnya, waktu pelaksanaannya, bacaan dan gerakannya. Tapi setelah datang penjelasan dari Nabi Muhammad SAW berupa hadis-hadis tentang waktu sholat, praktik sholat beliau, perintah sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat dalam hadis riwayat Bukhari. Maka lafaz sholat menjadi mubayyan karena penjelasannya telah menetapkan rincian makna dari lafaz tersebut. Yang terakhir, penjelasan mengenai sebab-sebab ijmal. Yang pertama, lafaz bersifat umum tanpa batasan. Lafaz menjadi mujmal karena terlalu umum atau global, tanpa keterangan yang membatasi ruang lingkupnya. Kata yang digunakan bisa menunjukkan pada banyak hal sehingga tidak diketahui secara pasti maksudnya. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 141 yang berartikan, berikanlah haknya pada hari panennya. Kata hak atau haknya bersifat mujmal karena tidak dijelaskan berapa besar hak itu. Gak disebutkan kepada siapa diberikan. Tidak dijelaskan juga apa bentuk hak itu, apakah zakat, sedekah, atau lainnya. Maka perlu bayan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah zakat hasil pertanian dengan kadar tertentu, misalnya 10% atau 5%. Yang kedua, adanya kemungkinan makna ganda atau mustarak. Lafaz menjadi mujmal karena mengandung lebih dari satu makna yang secara bahasa sama-sama mungkin. Ini disebut lafaz mustarak. Dan tanpa penjelasan tambahan, tidak bisa dipastikan mana makna yang dimaksud oleh pembicara atau syar'i. Contohnya, kata qor dalam ayat tentang iddah. Surah Al-Baqarah ayat 228. Kata qor ini bisa berarti haid, masa datang bulan, suci, masa bersih dari haid. Karena memiliki dua makna yang bertolak belakang, maka ayat ini mujmal dan perlu dijelaskan melalui hadis atau istihad ulama. Lafaz asing atau jarang digunakan. Oh, sorry. Yang ketiga, lafaz asing atau jarang digunakan. Kadang, suatu lafaz menjadi mujmal karena asing dalam bahasa Arab standar jarang digunakan oleh masyarakat umum, hanya dikenal dalam logat suku tertentu atau dalam tingkatan bahasa yang tinggi atau balaghah. Contohnya, kata-kata dalam Al-Quran seperti ab disebut dalam surah Abasa ayat 31, artinya rumput segar. Yang kedua ada fakihah disebut dalam surah Al-Waqiah, berarti bisa buah-buahan segar, tetapi konteksnya bisa luas. Lafaz seperti ini tidak dikenal secara umum, sehingga membutuhkan tafsir dari Nabi SAW, sahabat atau ahli bahasa untuk menjelaskan maksud sebenarnya. Yang keempat, perintah yang belum dijelaskan tata caranya. Suara lafaz bisa menjadi mujmal jika berisi perintah tetapi tidak disertai dengan penjelasan tentang bagaimana cara melaksanakannya. Hal ini umum ditemukan dalam Al-Quran karena penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Contohnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berartikan dirikanlah sholat.
Ayat ini berisi perintah, tetapi tidak dijelaskan berapa rakaatnya, tidak disebutkan bacaan dalam sholat, tidak diterangkan waktu-waktu sholat. Maka lafaz ini mujmal dan baru menjadi mubayyan atau jelas setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan mencontohkan tata cara sholat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.